Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Edi Rawan di sini. Sini kita akan belajar bersama ya tentang teori ekonomi mikro yang berkaitan dengan biaya produksi. Baik, langsung saja. Konsep dasar dari biaya produksi ini adalah dilihat dari dua, pertama adalah biaya produksi dan biaya yang selanjutnya ya. Baik, pertama biaya produksi. Ini adalah jumlah kompensasi yang diterima pemilik faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi yang bersangkutan. Kemudian konsep biaya ini sangat erat hubungannya dengan jumlah produk yang dihasilkan sehingga dikenal adanya biaya total, biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Kemudian biaya total adalah seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi tiap tingkat output, di mana adalah di sini dibagi atas biaya tetap dan biaya variabel. Nah, kalau secara matematisnya adalah di mana sebutnya total cost sama dengan variable cost dan fixed cost. Kemudian apakah yang dimaksud biaya tetap dan biaya variabel? Ini sebenarnya sudah di mikro 1 ya, cuma saya tambahkan saja, di mana biaya tetap ini biaya yang tidak berubah dengan perubahan produksinya. Dan kalau biaya variabel inilah biaya di mana seluruh biaya yang berubah langsung mengikuti biaya perubahan produk ya. Bila produk naik, maka biaya variabel akan naik dan sebaliknya. Ya, kemudian analisis kita akan beranalisis dari biaya produksi jangka pendek. Sebenarnya di sini adalah untuk melihat analisis biaya dibagi dua ya. Pertama analisis jangka pendek dan jangka panjang. Tapi kita akan bahas dulu sini biaya analisis jangka pendek. Baik, untuk melihat analisis biaya produksi jangka pendek, kita akan menggunakan beberapa konsep. Pertama, konsep biaya tetap, kemudian biaya variabel, total cost, sebagaimana sebutan tadi, yang kemudian biaya rata-rata atau average fixing cost, di mana sini adalah average fixing cost didapat dari total fixing cost dan dibagi Q. Kemudian average variable cost yaitu AVC sama dengan average variable cost dibagi Q. Yang kemudian konsep berikutnya average cost. Average cost ini didapat dari total cost dibagi dengan Q. Yang kemudian yang terakhir adalah biaya marginal, di mana yang didapat dari mana? Dari average total perubahan daripada TC atau delta TC per delta Q. Nah, kalau lihat dari samping kurvanya, ini udah kita jelaskan di mikro 1, hubungan antara MC, AC, FVC, dan TVC. Sebenarnya kurva ini sebenarnya bisa kita gabungkan dengan kurva yang sebelumnya ya. Kurva ini total cost, di mana total fixing cost dan total variable cost. Kita akan melihat di slide berikutnya. Sebagai mempermudah, kita lihat di kurva perhitungan biaya produksi ya. Nah, di sini gabungan antara dua kurva ini ya, yang satu, dua, saya gabungkan menjadi satu slide. Nah, ini hanya tambah sedikit ya. Sebenarnya ini sudah di mikro 1, tapi nggak apa-apa, kita review dulu. Yang saya tambahkan cuma yang ini aja, di mana average fixing cost ini makin kecil jika Q-nya makin besar. Lagi skala average fixing cost makin kecil jika Q-nya makin besar. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa rata-rata biaya tetap dalam proses produksi kalau digunakan ini sebenarnya makin kecil jika Q-nya makin besar. Artinya kalau kita lihat kurva di sini adalah yang ini, yang AVC, yang ini sebenarnya AVC-nya lebih besar. Awalnya adalah AVC variable average fixing cost ini makin kecil ketika Q-nya ini memiliki besarnya dia sebelah ke kanan. Ini menunjukkan dalam biaya atau rata-rata daripada fixing cost ini tidak memiliki pengaruh terhadap penggunaan input ya, sebagaimana definisi yang ini. Nah, mari ya. Nah, ini
Itu biaya yang tidak berubah dengan perubahan produksinya. Ya, sebenarnya itu artinya perubahannya tidak signifikan karena dia tetap berapapun produksi yang dihasilkan, biaya dikeluarkan ya segitu saja. Ya seperti misalnya adalah tanah, misalnya penggunaan tanah sini seberapapun produksi yang dihasilkan, ya tanahnya ya segitu saja, tidak mengalami perubahan. Itu maksudnya bertambah daripada ATC makin kecil jika Q makin besar. Dan untuk tabel yang sebelah kanan ini rumusnya udah saya tulis di sini. Nah, di sini tinggal dihafalkan ya. Nah, ini tinggal dihafalkan saja. Ini dihafalkan APC dapat dari mana, APC dapat dari mana, ATC dapat dari mana, MC dapat dari mana. Artinya rumusnya ini jangan lupa dihafalkan. Ini rumusnya, ini dan ya. Yang kemudian yang berikutnya adalah hubungan kurva produksi dan kurva biaya. Sekarang saya ingin coba menggabungkan ya materi yang kemarin itu tentang kurva produksi dan kurva biaya. Yang jadi masalahnya adalah apa sih hubungan antara kurva produksi dan kurva biaya? Terus bagaimana hubungan antara kurva produksi dan biaya produksi? Nah, dalam hubungan ini saya mencoba untuk melihat dari 3 sudut. Yang pertama, sudut pertama adalah pada saat kurva TP ini mencapai titik balik dari increasing ke decreasing return, saat itu kurva PM mencapai maksimum, artinya mencapai maksimum ya, ini PM-nya. Dan kurva MC mencapai minimum, yaitu MC-nya mencapai minimum. Yang kemudian pada saat EP sama dengan 1, maka kurva PM ini berpotongan dengan AP. PM ini kan berpotongan AP sebenarnya. Nah, pada saat itu pula kurva MC ini berpotongan dengan MC dengan AVC pada tingkat minimum. Dan sebenarnya di poin yang kedua ini adalah ini bukan titik atau kondisi rasional kalau kita secara logikanya ya, di mana adalah rata-rata produk yang dihasilkan itu mencapai maksimum pada saat average variable cost ada pada tingkat minimum. Kalau kita bahasakan adalah produk yang dihasilkan itu maksimum dengan biaya produksi yang minimum. Ini merupakan konsep daripada orang berusaha atau sebagai pengusaha. Yang biaya yang sederhananya bisa menghasilkan output yang semaksimal atau maksimum. Kemudian di sudut ketiga atau pandangan ketiga, pada saat kurva TP mencapai maksimum, maka kurva ATC mencapai minimum pada saat itu PM sama dengan 0 dan kurva ATC berpotongan dengan MC. Ini merupakan 3 hubungan antara kurva produksi dan biaya produksi dengan menggunakan 2 kurva ya. Nah, kemudian kita akan melihat dari sudut analis jangka panjang. Tadi jangka pendek sudah selesai, kita coba balik ke analisis biaya jangka panjang atau dengan long run average cost atau LAC. Yang pertama adalah proses produksi yang sudah tidak menggunakan input tetap, artinya seluruh biaya produksi adalah variabel. Lagi sekali adalah dan analisis jangka panjang sini adalah seluruh biaya produksi itu adalah variabel. Produksi yang kita gunakan selama ini kan di jangka pendek ini inputnya tetap, artinya proses produksi sudah tidak menggunakan input tetap kalau produksi jangka pendek. Tapi kalau dalam jangka panjang adalah maka seluruh biaya produksinya adalah variabel. Nah, yang kedua, perilaku biaya produksi jangka panjang ini keputusan penggunaan input variabel oleh perusahaan dalam jangka pendek. Artinya adalah perilaku proses produksi dengan biaya di dalam jangka panjang ya, itu berdasarkan terhadap keputusan penggunaan input jangka pendek. Artinya penggunaan biaya produksi jangka pendek ini bisa mempengaruhi daripada penggunaan biaya dalam jangka panjang. Yang kemudian fungsi biaya jangka panjang itu biaya rata jangka panjang atau LAC, biaya marginal jangka panjang LMC yang diperoleh dari biaya total jangka panjang atau LTC. Ya, kita lihat di sini. Ini merupakan adalah
di perilaku biaya jangka panjang, di mana dah ini menjadi ekspansi seluruh biaya proses produksi dan jangka panjang. Ingat adalah berikut variabel, di mana sekali adalah LTC. LTC ini diperoleh daripada LTC ini diperoleh, artinya yang diperoleh dari total LTC yaitu LAC dan LMC, yaitu LAC dan LMC ini diperoleh dari LTC. Ini gabungan daripada long average cost and long marginal cost, ini menghasilkan long total cost. Ini adalah seluruh biaya dalam jangka panjang, totalnya adalah didapat dari berapa tambahan atau perubahan margin cost dan jangka panjang itu ditambah dengan berapa rata-rata cost dalam masa dan dalam jangka panjang. Dan untuk melihat dari perubahan daripada LMC, LAC dan LTC, kita lihat di bawah berikutnya, yaitu di mana perilaku daripada jangka panjang dari LAC ya, yang ini yang saya. Ini menunjukkan biaya rata terendah dari kombinasi input yang digunakan untuk menghasilkan setiap tingkat output tertentu atau rate cost. Ini merupakan LMC and LAC. Artinya seluruh biaya dalam proses jangka panjang itu sudah bersifat variabelnya dari South Africa cost, South Africa 1, South Africa sampai dengan South Africa 6, ini bisa menghasilkan daripada istilahnya adalah long average cost. Baik, jadi kesimpulan adalah untuk biaya produksi jangka panjang sini adalah sekali proses produksi dalam jangka panjang ini adalah seluruh biaya produksinya adalah bersifat variabel, artinya tidak ada yang tetap, semuanya bersifat variabel. Baik, saya kira itu penjelasan yang singkat ya, ini tambahan materi yang ada di mikro 1. Sebenarnya ada mikro 1, ini bukan tambahan sedikit aja ya di mata kuliah mikro 2 ya. Enggak begitu banyak ada apa sih saya jelaskan di teori mikro 1. Baik, ini tugasnya silakan dikerjakan, enggak sulit. Dan kalau belum bisa dipahami silakan ditanya via grup. Dan saya akhiri pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami dan ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.